yang kekasih dalam Yesus Tuhan, kita jumpa lagi dalam pesan Tuhan yang berkemenangan. Dalam 3 sesi ini kita belajar tentang tujuan Tuhan menyelamatkan kita, tujuan Tuhan yang terutama di dalam hidup kita. Yang pertama kita telah melihat di dalam Keluaran pasalnya 8 ayat yang pertama yang berbicara bahwa tujuan Tuhan di dalam hidup kita itu supaya kita beribadah. Tujuan Tuhan menyelamatkan saudara dan saya untuk kita beribadah. Dan yang kedua kita telah belajar bersama bahwa tujuan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya untuk kita diselamatkan, yaitu untuk kita melayani Tuhan. Saat ini saya akan membagi kebenaran firman Tuhan bagi kita untuk kita belajar bersama bahwa tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya untuk kita semua diselamatkan Tuhan, yaitu supaya kita dapat mempersembahkan korban. Keluaran pasalnya yang ke-8 dalam ayatnya yang ke-8 menegaskan suatu pemahaman yang ada pada Firaun. Sebab Musa telah memberitahukan bahwa Tuhan akan pergi beribadah dan mempersembahkan korban. Dan Firaun berkata demikian, kemudian memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Tuhan, Firaun memahami dengan benar bahwa umat Tuhan dia keluar dari tanah perbudakan dari Mesir, tempat yang dimana Firaun memimpin dan memerintah, yaitu supaya umat Tuhan pergi dan mempersembahkan korban. Kebenaran yang ketiga yang berbicara tentang tujuan hidup daripada Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, yaitu supaya kita mempersembahkan korban. Nah, hal yang ketiga dapat saya pahami dengan sebuah kalimat yang pendek untuk kita dapat memahaminya dengan baik, yaitu worship is a sacrifice. Ibadah adalah sebuah korban. Mengikuti Tuhan adalah sebuah korban. Mengikuti Tuhan kita diselamatkan. Tentu tidak ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk mengorbankan diri kita untuk kita diselamatkan. Karya penebusan Yesus di kayu salib adalah karya penebusan yang sempurna dan tidak membutuhkan korban dari saudara dan saya supaya kita dapat diselamatkan. Tetapi setelah kita diselamatkan, di mana kita percaya bahwa darah Yesus berkuasa untuk menyelamatkan dan membenarkan kita, Tuhan memiliki sebuah tujuan di dalam hidup kita, yaitu kita mempersembahkan korban. Ada sesuatu yang harus kita korbankan di dalam kehidupan kita. Dalam mengikuti Tuhan, ada sebuah komitmen yang kuat untuk kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ada suatu penegasan di dalam diri kita bahwa hidup saya untuk Yesus. Kalaupun ada begitu banyak tantangan yang saudara dan saya alami dalam mengiring dan mengikuti Tuhan, tetapi di dalam mengikuti Tuhan ada satu korban di mana kita akan lebih mementingkan kehendak Tuhan daripada kehendak pribadi kita, di mana kita lebih mementingkan hidup di dalam kebenaran Allah yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus dalam firman-Nya daripada mementingkan hidup di dalam kebenarannya manusia. Kita harus membuat sesuatu komitmen di dalam diri kita yang seringkali kita sendiri harus berkorban, di mana kita mau hidup sesuai dengan perintah Tuhan daripada perintah manusia. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Tuhan, tujuan Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, yaitu kita mempersembahkan korban. Ada sesuatu yang kita lepaskan untuk Tuhan, hak kita lepaskan untuk Tuhan, di mana kita mengikuti haknya Tuhan untuk memerintah kita. Rasul Paulus menegaskan bahwa hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Rasul Paulus berani melepaskan haknya, di mana haknya Tuhan memerintah di dalam dirinya. Suatu ketika Paulus harus pergi ke Yerusalem, dan Nabi Agabus bersama dengan jemaat Tuhan yang berada di rumah di Hagar Filipus, mereka semua mengatakan kepada Paulus tidak pergi, jangan pergi lagi ke Yerusalem, sebab dia akan dipenjarakan, sebab dia akan mengalami penderitaan yang berat. Tetapi Paulus menegaskan kepada Agabus yang menyampaikan pesan Tuhan dan kepada semua jemaat Tuhan yang berada di rumahnya Filipus, bahwa jangankan dia harus dijerat, dipenjarakan, mati untuk Yesus pun dia bersedia. Inilah yang dimaksudkan bahwa ketika Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, ada sesuatu yang harus terjadi di dalam diri kita, yaitu kita berani mempersembahkan korban. Hidup kita dalam sebuah komitmen yang tegas untuk hidup bagi Yesus. Gak peduli tantangannya sebesar apapun, ada sesuatu yang kita korbankan. Hak kita korbankan. Waktu kita harus kita korbankan. Ketika kita harus bangun pagi dan berdoa, sementara waktu itu merupakan waktu terbaik untuk kita beristirahat. Waktu kita kadang-kala untuk berbisnis
Yesus di hari Minggu atau di hari pertemuan ibadah, kita harus korbankan. Sebab kita harus mementingkan ibadah sebagaimana tujuan Tuhan yang pertama dalam hidup kita, menyelamatkan kita, yaitu supaya kita beribadah. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Tuhan, korban itu sesuatu yang menjadi bagian dalam hidup kita, yang juga diajarkan oleh Yesus. Yesus katakan kepada murid-muridnya, barang siapa yang mengikuti aku, dia harus memikul salibnya. Barang siapa yang menjadi muridku, dia harus memikul salibnya sendiri. Suatu ketika juga saudaraku, ada seorang kaya, anak muda kaya yang akan mengikuti Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan Yesus, bahwa dia sudah melakukan segala sesuatu, di mana dia menunjukkan kasihnya kepada banyak orang, dalam pengertian bahwa dia melakukan Taurat. Dia mengatakan, saya sudah melakukan Taurat, apa yang harus saya lakukan supaya aku selamat? Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada pemuda kaya tersebut begini, kau jual hartamu dan kau bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun pemuda itu kemudian pergi dan dia tidak kembali lagi kepada Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Tuhan, kadang-kala harta dan kekayaan menjadi sebuah penghalang, di mana hati kita terpikat di situ, dan kita tidak dapat melepaskan korban, membuat korban, di mana kita mengutamakan Yesus daripada segala sesuatu. Nah, Tuhan seringkali menguji kita dengan apa yang ada di dalam hati kita, yang memikat hati kita, di mana kita sulit untuk melepaskannya, dan itulah menjadi sesuatu korban di dalam kehidupan kita. Siang hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, ketika saudara berani melepaskan hakmu, ketika saudara memegang komitmenmu dengan kuat untuk mengiringi Tuhan, maka sebenarnya kasih karunia Tuhan melimpah ruah di dalam kehidupan saudara dan dalam kehidupan saya. Coba Tuhan berkati dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan menegaskan begini, barang siapa yang menyayangkan nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang berani kehilangan nyawanya karena Yesus, maka sesungguhnya dia memiliki nyawanya. Inilah prinsip kebenaran firman Tuhan. Bahwa ketika saudara melepaskan sesuatu untuk Tuhan, melepaskan hakmu untuk Tuhan, ketika saudara berani berkorban komitmenmu untuk Tuhan, sesungguhnya saudara sendiri berada di dalam satu kelimpahan kasih karunia Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak akan mengizinkan saudara berkorban untuk menyelamatkan hidupmu. Sebab korban Yesus di kayu salib sudah cukup untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Namun ketika kita sudah diselamatkan, tujuan Tuhan juga di dalam hidup kita, supaya kita dapat mempersembahkan korban, kehidupan kita, komitmen kita yang kuat untuk Tuhan, hak kita dilepaskan untuk Tuhan, sehingga kita terus hidup dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Dan tetaplah hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sebab dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita semua tetap hidup. Tuhan Yesus mengasihi kita semua sampai beribu-ribu keturunan. Shalom.